Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah Hidayah I3 dengan NIM 2402 10600069. Di sini saya akan menampilkan proses pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi menggunakan Articulate Storyline Tree guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi dengan dosen pengampu Ibu Frika Fatima Zahra. Baik, pertama-tama berhubung laptop saya tidak bisa memadai untuk menggunakan Articulate Storyline, di sini saya menggunakan alternatif lain seperti Canva. Pertama-tama silakan cari dan susun materi apa yang akan dimasukkan dalam proses pembuatan media pembelajaran interaktif ini. Kemudian buka Canva dan gunakan dalam resolusi presentasi. Selanjutnya silakan upload background yang sudah disediakan atau boleh juga melalui elemen. Seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Canva. Nah, ini yang sudah saya gunakan, yang sudah saya buat dan sudah jadi. Bagaimana proses pembuatannya? Berikut prosesnya. Setelah menambahkan background, selanjutnya kita ke menu aplikasi. Di aplikasi silakan cari Maker Studio. Nah, yang ini, kemudian klik. Dan teman-teman cari yang namanya Jungle. Nah, yang ini, kemudian diklik dan ubah tulisannya. Di sini saya mengangkat materi tentang SEMA. SEMA itu merupakan singkatan dari sendi manusia yang saya gunakan pada jenjang SD kelas 4. Disesuaikan saja jika teman-teman ingin besar atau kecilnya. Jika sudah seperti ini, kemudian cari lagi teks yang namanya bubblegum. Di bubblegum tulis kembali singkatan dari materi tersebut. Jika sudah seperti ini, tulis lagi untuk jenjang. Seperti ini. Nah, jika sudah selesai membuat bagian halaman depannya, tambah page-nya, dan ulangi seperti yang awal tadi, dimana untuk menambahkan background-nya. Untuk background-nya boleh sama ataupun boleh semau teman-teman saja. Ini saya menggunakan background yang baru. Jikalau tidak ingin menyalin, tidak ingin manual maksudnya,
Silakan teman-teman salin saja untuk backgroundnya. Nah, selanjutnya cari selection yang namanya papan nama. Ada banyak pilihan ya, dan saya sudah berhubung saya sudah punya papan namanya. Nah, yang seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan saja, mau besar mau kecilnya. Dan tambah teks lagi di bagian aplikasi Studio Maker. Nah, ini boleh disesuaikan saja besar atau kecilnya. Informasi dan kuis. Nah, jika sudah seperti ini, silakan next page lagi dan tambahkan lagi untuk backgroundnya. Dan cari lagi yang namanya text studio, cari yang jungle. Di bagian ini diubah lagi menjadi materi. Teman-teman boleh sesuaikan saja untuk backgroundnya ya, seperti ini. Materi, sesuaikan saja untuk besar atau kecilnya. Ini kemudian tambahkan yang sama. Sini saya hanya salin ya, salin tempel. Hanya text maker lagi, cari yang bubble gum. Nah, ini bubble gum. Terus sesuaiin aja pengertian. Dan jenis-jenis sesuai dengan materi masing-masing ya. Jenis-jenis, dan yang terakhir boleh tambahan, kalau saya menambahkan video pembelajaran. Ini kreasi masing-masing ya. Sudah seperti ini, diubah lagi judulnya, materi. Ini menu. Oh iya, saya lupa menambahkan teks menunya. Ini tampilan menu.
Nah, selanjutnya kita ulangi hal yang sama. Setelah materi, cari, bisa dicari yang namanya persegi. Nah, di sini ada banyak sekali. Berhubung saya sudah punya, saya menggunakan yang ini, yang transparan seperti ini. Nah, ini selanjutnya cari papan nama, boleh sesuaikan ya. Ke menu aplikasi lagi, cari text maker lagi, boleh, atau ini kita ubah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Bisa diperbesar lagi kalau. Nah, di sini saya sudah punya tujuan pembelajaran ya, teman-teman. Sesuaikan saja dengan materi kalian masing-masing untuk tujuan pembelajarannya. Seperti ini. Bisa diganti ya tulisannya, teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke next page lagi. Nah, kemudian di bagian informasi, kita tambahkan lagi, kita ulangi lagi seperti tadi. Kita tambahkan untuk backgroundnya. Sudah selesai, kemudian tambahkan lagi papan namanya dan untuk tulisannya ya. Informasi. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, tambahkan lagi elemen tadi ya. Kemudian disesuaikan saja keinginan masing-masing. Ini saya sudah punya untuk isinya ya, jadi tinggal menempel saja. Nah, seperti ini. Bisa dipotong ya, sesuai kreasi masing-masing. Nah, seperti ini. Jika sudah, lanjut lagi ke page berikutnya, next page lagi, dan tambahkan lagi seperti tadi untuk backgroundnya. Sudah seperti ini. Kita ke bagian lanjut ke pengertian ya. Kita lanjut ke pengertian sama seperti tadi. Tambahkan lagi untuk apa namanya. Kita ke pengertian.
Ini teman-teman bisa ke elemen lagi ya, tapi berhubung di sini saya tinggal copy paste saja seperti ini. Nah, ini saya sudah punya untuk materi pengertian dan jenis-jenisnya seperti ini. Ini bisa diratakan. Boleh diperkecil. Untuk tulisannya ini kita cari yang sesuai dan terbaca, enak dibaca ya. Nah, jika sudah, ulangi lagi seperti kita awal tadi, kita tambahkan lagi untuk backgroundnya. Nah, seperti ini. Nah, itu dari materi saya itu jenis-jenisnya, jenis sendi. Boleh dirapikan lagi ya. Dan masih seperti tadi, ditambahkan saja. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Lanjut ini kita ubah tulisannya seperti ini. Nah, jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, lanjut ke page berikutnya. Seperti tadi lagi, tambahkan lagi backgroundnya. Jika sudah selesai, kita ulangi kembali. Kita tambahkan dulu. Nah, teman-teman, untuk video pembelajarannya boleh dicari di referensinya di YouTube ya. Boleh dicari referensinya di YouTube. Di sini saya sudah punya sesuai dengan materi saya sendiri ya, tentunya. Nah, untuk link YouTube-nya di sini saya sudah ada. Teman-teman ke aplikasi, kemudian cari yang namanya untuk penyematannya itu cari yang namanya embed. Nah, yang ini. Kalau sudah, kita klik, kita add to design. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan untuk dikreasikan ukurannya sesuai keinginan ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai, teman-teman. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Kita ke kuis ya. Lanjut kuis. Nah, kuis itu kita seperti tadi, kita ulangi lagi, kita tambahkan dulu, kita upload dulu untuk backgroundnya. Nah, kalau sudah, kita cari lagi di aplikasi yang namanya text maker tadi ya, studio
Studio Maker. Nah ini tuh Studio Maker. Ini kenapa ya? Nah, kita ke Text Studio Maker. Kemudian kita buat jadi kuis. Kita add to design. Bisa disesuaikan. Di sini saya maunya yang sebesar seperti ini ya, besar gini. Jadi untuk kuis di sini saya menggunakan Word Wheel. Nah, ini saya sudah punya ya aplikasi kuisnya. Nah, membuat kuisnya sesuai dengan materi saya. Nah, ini nanti ini seperti kuis mencocokkan kayak match gitu loh. Ini kata kuncinya, kemudian ini nanti objeknya. Dari kata kunci ini yang mana yang jawabannya gitu. Nah, kalau sudah kita salin, kita copy paste untuk link kuisnya, kemudian kita kembali lagi ke Canva. Nah, di sini untuk penautan kanan di bagian tautkan ini kita langsung paste ya, klik kanan dan paste dan sekarang kuisnya sudah menyatu. Nah, kalau sudah ada tampilan link di atas ini, itu artinya sudah menyatu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini sudah semua ya. Saya hanya mengambil 9 page saja. Nah, ini belum saya namain yang lain. Terima kasih. Nah, seperti ini. Boleh ya disesuaikan saja ini teman-teman. Kita klik kanan, kita tautkannya ke bagian kemana. Setelah cover ini harusnya ke bagian menu. Nah, kita cari menu. Nah, kalau sudah ditautkan di menu, sudah selesai. Nah, di bagian tujuan pembelajaran itu juga sama, kita lakukan hal seperti tadi. Kita tautkan tujuan pembelajaran itu. Inilah tadi mengapa tiap slide itu diberi nama ya, jadi biar kita tahu. Nah, tujuan kita down. Informasi juga sama seperti tadi, kita cari informasinya seperti ini. Materi juga sama, ke bagian materi. Kuis juga sama, ke bagian kuis, ke kreasi masing-masing. Nah, seperti ini. Ini kemana? Ini ke bagian depan, sama seperti tadi, kita letakkan di bagian home. Start ini tadi ya, yang saya namain start. Nah, kemudian back ini kemana? Masih ke bagian start juga. Ini sebenarnya kreasi ya, kalau nggak mau namakan back juga nggak apa-apa, karena sudah ada tampilan menu home-nya ini. Kalau saya ini aja nih, saya duplikat seperti ini. Nah, ini gunanya untuk back ya. Kalau sudah ke slide ini, kalau mau back tinggal diklik ini, nanti dia kembalinya ke halaman menu. Kita klik yang ini udah ya nih, tapi kita edit lagi, ini harusnya ke halaman menu. Nah, ini. Nah, kalau sudah selesai tujuan pembelajarannya juga kita kasih tombol kembali ya, tombol backnya ya. Nah, seperti ini. Kita klik kanan lagi, sama seperti tadi, ke bagian menu, nah ini bagian menu. Nah, ini. Nah, pastikan ini semuanya
sudah diberi tombol interaktifnya ya. Nah kemudian sama juga informasi juga, kita bisa pasang home-nya atau back-nya juga boleh. Nah seperti ini, kreasikan saja ya teman-teman. Nah sama seperti tadi, untuk tabnya di mana bagian informasi ada di bagian menu, itu artinya kita letakkan di bagian menu. Dan seperti halnya itu juga, bagian back-nya kita letakkan di bagian menu. Nah kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke pengertian. Di pengertian kita beri tombol back, namun untuk tombol back-nya ini tidak ke menu ya, tapi ke bagian materi. Nah di bagian materi, kalau tadi pengertian dia larinya ke pengertian. Nah ini kita kembalikan lagi ke pengertian, ke halaman materi. Sama juga untuk jenis-jenisnya, sama seperti pengertian tadi, karena mereka satu slide yang sama. Kemudian kita tambahkan di sini bagian materi. Nah untuk video pembelajaran itu juga sama, video pembelajaran. Coba kita buka terlebih dahulu. Ini dari judulnya, Sema itu singkatan dari sendi manusia, yang saya ambil dari kelas 4 SD. Nah kita klik pelajarannya, yaitu menjelaskan pengertian sendi serta fungsi sendi dalam sistem gerak manusia dengan benar. Kemudian mengidentifikasi bagian-bagian sendi dan mendeskripsikan jenis gerak yang dihasilkan dari tiap sendi, serta memberikan contoh lokasi sendi tertentu dalam tubuh manusia dengan tepat. Nah ini tombol back ya. Kalau kita back, dia backnya ini informasinya mata pelajaran IPA fase C, materinya Sema sendi manusia. Kita kembali ke home-nya, kita masuk ke bagian materi nih. Nah di bagian materi ini teman-teman, di bagian materi ini banyak sekali ya, ada pengertian, ada jenis, dan juga video pembelajarannya bisa dilihat ya berdasarkan referensi dari YouTube tadi ya. Kita ke bagian pengertian dulu. Nah pengertian dari sendi itu adalah titik pertemuan atau penghubung antara dua tulang atau lebih. Nah fungsinya itu untuk apa? Fungsi utamanya itu adalah untuk memberikan struktur pada tubuh. Nah, menghubungkan tulang dan bekerja sama dengan otot untuk memungkinkan terjadinya pergerakan yang fleksibel. Jadi teman-teman, kalau tidak adanya tulang ya, tubuh itu kan tidak akan kokoh ya kan. Nah, struktur tubuh itu juga tidak akan normal gitu bentuknya. Nah, jadi inilah fungsi utamanya dari sendi itu tadi, fleksibel dan dapat digerakkan secara bebas. Nah kemudian di sendi gerak ini dia ada anaknya lagi nih. Yang pertama itu sendi peluru. Nah sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah, contohnya sendi bahu dan sendi panggul ya. Nah kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan satu arah seperti engsel pintu. Nah contohnya itu siku dan juga lutut. Itu teman-teman coba deh gerakin siku dan lututnya itu kan, sendi engselnya itu. Nah kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan gerakan memutar satu tulang mengitari tulang lain, contohnya leher. Nah coba leher teman-temannya nih, lihat ke kanan, lihat ke kiri, ke atas, ke bawah gitu kan. Nah itu namanya sendi putar. Kemudian ada sendi pelana. Nah sendi pelana ini memungkinkan gerakan dua arah, contohnya itu pangkal ibu jari. Sendi geser juga gerakan yang meluncur atau bergeser, contohnya pergelangan tangan dan juga kaki. Nah yang kedua nih, sendi kaku atau amfiartrosis sebutannya. Nah sendi ini itu dihubungkan oleh tulang rawan sehingga hanya memungkinkan sedikit gerakan atau pergeseran, contohnya ruas tulang belakang. Ini tulang belakang, penumpang belakang kita ya. Nah yang ketiga itu
sendi mati nih teman-teman, sinartrosis nih, sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, di pembelajaran nih bisa diklik ya untuk dipelajari. Nah, kita klik aja nih teman-teman. Pada video ini, aku akan membahas mengenai materi sistem gerak pada manusia, yaitu bagian dari sendi. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu tulang dan rangka manusia. Nah, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa rangka manusia ini tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang tersebutlah yang disebut dengan sendi. Dengan adanya sendi, kaki dan tangan kamu bisa melipat, kemudian diputar, dan sebagainya. Tanpa sendi, kamu akan sulit bergerak dan bahkan tidak bisa bergerak. Kaki dan tangan kamu bisa melipat, kemudian diputar, dan sebagainya. Tanpa sendi, kamu akan sulit bergerak dan bahkan tidak bisa bergerak. Nah, itu tadi ya video pembelajarannya ya teman-teman. Jadi yang dijelaskan dari video pembelajarannya tadi bahwasanya sendi ini membantu atau dia menjadi penopang nih, penopang tubuh kita. Jadi tanpa adanya sendi, hanya ada tulang, itu akan hanya tegak lurus ya teman-teman. Kita itu tidak bisa melengkupkan kaki, tidak bisa melengkung kuis. Nah, di bagian kuis ini kita klik aja nih teman-teman kuisnya. Tek. Nah, setelah kita klik, kita mulai continue. Nah, ini nanti ke halamannya nih teman-teman. Kita ke halaman kuisnya nih. Nah, di sini nih. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, ini caranya kita match aja seperti ini nih. Ini di mana, misalkan ini di sini atau ini di sini, ini di sini. Ini tinggal di ini aja ya. Diletak-letakkan aja nih. Misal sendi putar itu di sini atau di sini atau di sini. Nah, itu tinggal di match aja. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke Canva. Nah, ini sudah selesai ya. Ini tombol back. Kalau tombol backnya ini kita kembali ke video pembelajaran ya, kuis tadi. Nah, ini kita kembali juga ke sini. Nah, tapi kalau ini kita klik, berarti itu tandanya selesai. Sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih. Itulah tadi proses cara pembuatan media interaktif ya dari aplikasi Canva nih, dari judul materi tentang sema sendi manusia kelas 4 SD. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya, Rohmah Hidayah. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.